Salah satu alasan prosesor udah makin jarang ngasih kita cooler bawaan adalah cooler-cooler murah yang performanya bisa lumayan jauh dari stok cooler kayak gini. Contohnya seperti Olympus A20 ARGB ini sob. Ini merupakan cooler murah meriah dari Olympus dengan ukuran 9 cm. Dalam paket pembelian, kita dapat satu buah manual book. Coolernya itu sendiri dengan ukuran tinggi di 122 mm. Dan sebuah bracket all-in-one beserta pasta model saus. Olympus A20 ini punya desain yang simple banget sih. Bisa dilihat dari cover atasnya ini yang polos gitu aja. Saya suka desain kayak gini. Tapi satu hal yang saya nggak suka, mungkin emang udah sewajarnya aja sih ya di kelas segini, yaitu sistem bracketnya yang masih pakai sistem jepit-jepitan. Ya, biasa kita temuin lah hal yang kayak gini di cooler murah. Hal tambahan yang bikin saya bingung di sini adalah kabelnya sob. Pada kemasannya atau di dusnya itu tertulis bahwa ini adalah Olympus A20 ARGB. Tertulis dengan jelas ARGB, tapi kok nggak ada kabel ARGB-nya, alias cuma satu doang. Itu pun 3 pin, bukan yang 4 pin PWM. Di mana letak ARGB 3 pinnya? Setelah dilihat-lihat di dus belakangnya, ini ternyata adalah FRGB alias Fixed RGB ya, bukan ARGB. Entah kenapa Olympus berani banget nulis ARGB, yang mana padahal ini RGB-nya nggak bisa diatur. Pastinya sih bakal banyak yang kegocek ya, atau yang salah paham. Sepele, tapi ini bikin sebel aja sih kalau pas tahu ini aslinya bukan ARGB. Heatsinknya ini punya 2 heat pipe, standar aja sob. Nothing special. Karena soal pendinginan, posisi cooler seperti ini hanyalah sebatas pengganti stok cooler. Atau kalau kamu beli prosesor yang tray, nah cooler kayak gini cocok banget dengan catatan prosesornya itu yang kelas menengah ke bawah. Langsung aja kita pasang yuk. Buat soket AM4 ini kita nggak perlu bracket apa-apa, cuma perlu bracket bawaan Mobo aja. Langsung dijepit. Untuk pemula hal ini pastinya menyulitkan ya, karena kita harus neken banget si penguncinya. Karena kalau kita setengah hati nekennya, ya dia nggak akan kepasang sob, alias nggak akan kekunci dengan sempurna. Setelah selesai dipasang, saya agak bingung sih ini, kenapa RGB di fan-nya ini kok nggak nyala ya? Padahal awal dihidupin itu nyala. Apakah punya saya defect alias dapat barang yang cacat? Ternyata enggak ya. Jadi RGB pada fan-nya ini statis, gak akan berubah warna. Dia akan nyala atau redup, itu tergantung pada load dan suhu si prosesornya sob. Jadi kalau kamu lagi idle atau buka kerjaan yang ringan-ringan aja, RGB-nya itu gak akan nyala. Tapi pas full load atau pas suhunya panas, si RGB pada fan-nya ini bakalan nyala. Ini cuma terjadi pada fan-nya aja ya. Kalau RGB di heatsinknya itu dia tetap nyala statis. Unik sih, walaupun nggak terlalu berguna buat saya pribadi. Nice to have aja. Oke, kita lanjut ke pengetesan. Berikut spesifikasi yang saya gunakan. Pengetesannya seperti biasa, singkat aja. Benchmark di Cinebench R23 dan gaming singkat. Setelah melakukan benchmark beberapa kali, pastinya looping 10 menit, skor terbaik yang didapatkan untuk si 3700X di sini adalah 12.027 poin. Standar aja sih kalau soal skor. Lalu untuk suhunya sendiri, Olympus A20 ini bisa dapat minimal di 41,4 derajat Celcius. Dengan suhu maksimalnya ada di 84,3 derajat Celcius. Suhu yang normal aja dan masih aman kalau mau dipakai daily. Ya, secara ini kan prosesor dengan 8 core 16 thread ya sob. Kalau prosesor kamu di bawah ini, tentunya suhunya bakal lebih rendah lagi. Untuk mode OC-nya tentu gak bisa ya, karena dia bakal nge-restart disebabkan oleh overheat. Pada pengujian gaming yang cukup CPU bound, suhu rata-rata yang didapatkan itu di sekitar 72 derajat aja. Masih playable dan gak bikin thermal throttling. Aman sob. Kalau kita bandingkan dengan cooler-cooler yang saya pernah tes, yang sama-sama punya ukuran 9 cm, perbedaannya lumayan sih. BTW harga mereka beda-beda ya, yang paling murah itu si Olympus. Secara skor, beda tipis-tipis aja sih, kisaran 100-an lebih doang. Tapi kalau soal suhu, ya perbedaannya gak setepis skornya sih. Walaupun punya harga yang termurah, tapi Olympus masih tetap bersaing dengan cooler-cooler 9 cm lainnya, yang notabene punya perbedaan harga sekitar 50 ribuan, bahkan lebih. Mantep sih. Suhu saat pengujian gaming juga lumayan bervariatif. Posisi Olympus di sini ada di tengah-tengah aja ya.
Mungkin semua data-data tadi gak akan terlalu berasa dan berarti ya kalau kita belum lihat harganya. Cooler 9 cm dari Olympus ini punya harga di 100 ribuan aja loh sob. Asli, ini cuma 100 ribu, belum termasuk voucher. Bisa dapat performa yang bahkan bisa setara dengan cooler-cooler yang punya harga lebih dari setengahnya dia. Menurut saya sih oke banget ya soal menyoal performa. Soal desain juga lumayan cakep aja kok. Cuman sayangnya ya tadi itu, penamaan ARGB yang tidak sesuai realita ya. Kalau aja dibuat ARGB beneran, nambah harga dikit gitu atau ilangin sekalian aja RGB-nya, bakalan lebih oke lagi sih kalau menurut saya. Saya nggak suka di nyala-nyalanya aja sih, buat sisanya masih aman banget. Tersedia juga warna putih ya sob, untuk yang setupnya warna putih. Oh iya, untuk sistem pemasangannya yang masih jepit itu wajar aja ya, karena cooler 100 ribu gini emang rata-rata itu sistemnya jepit. Kecuali yang harganya di atas 150 ribuan itu, baru deh kamu bisa nemu cooler yang sistem pemasangannya itu dibaut. Terima kasih untuk AMD karena sudah ngirimin cooler ini untuk dites. Buat yang berminat, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal cooler mungil satu ini.